Sukun diawali mungkin sekitar, kalau saya tidak salah ingat, saya masih SD, sekitar tahun 70, sekitar tahun 70 tahun 80 banteng dikenal di Sukun khususnya. Kemudian di saat itu yang dipakai adalah bandeng yang putih yang dinamakan Batak Putih. Dua, Batak Putih laki dan perempuan. Sejarahnya bandengan di Sukun. Kemudian bandeng ini dikatakan bandeng tertua. Ada bandeng ini sekitar tahun 54 sudah ada. Di zaman, kalau tidak salah, PRI Marhen ya, sekitar saat itu. Kemudian waktu berjalan di Sukun berkembang seni pencak silat yang waktu itu senior kami juga banyak yang meninggal. Jadi kami melanjutkan kesenian ini sampai dengan tahun waktu itu namanya bandeng karnaval. Jadi keluarnya hanya karnaval saja bandeng ini. Kemudian waktu Bu Mega datang, bandeng ini juga pernah datang dihadirkan waktu zaman Bu Mega untuk presiden. Kemudian kami juga pernah bawa ke Madiun bandeng Batak Putih ini, membawa ke Madiun. Seiring perkembangan zaman dan waktu, bandeng sudah mulai ditinggalkan, berjalan dengan kesenian rampak. Tetapi masih banyak adik-adik yang masih mencintai kesenian ini. Kemudian mereka mengekspresikan diri lagi, dibawa sampai ke Batu. Dua bandeng ini, belum ada yang lain. Sampai kemudian dikenal ada bandeng Nuswantoro yang menjadi punjer. Ini bandeng yang terbesar, Bapon, bandeng yang paling besar. Kemudian ada bandeng lanang dan bandeng wedo ini mengisi yang lainnya. Kemudian Mbak Siti ini yang beludru, ada lagi yang ekspresi dari khas Malang yang wulu, yang model bison, khas Malang Tengah. Ini yang Malang, yang dinamakan rekan-rekan muda itu Malang, pingin Malangan Pak. Ini, nah ini wujudnya bandeng bison Malang. Tetapi kita tidak melupakan bandeng Batak Putih adalah cikal bakal seni bandengan di Kota Malang, yang perempuan dan yang laki-laki Batak Putih. Kemudian yang menjadi punjer Bapon yang paling besar. Kemudian diikuti bandeng-bandeng yang lainnya. Mungkin itu dulu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Oke. Luar biasa, berikan tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Pak Ari, sambil berkaca-kaca loh Pak. Kula nggih tunggu berdut niki jenengan krios niki wau nggih. Nggih, sangat dalam sekali apa yang barusan diceritakan sama Pak Ari terkait masalah sejarah yang luar biasa. Mulai tahun 1954 bandengan Batak Putih sudah berkiprah di mana-mana. Ya, ini adalah banteng yang kami anggap banteng paling sepuh di Sukun. Nun sewu Pak Ari, badhe pamit malih nggih. Ada nggak sih Pak nilai-nilai pelajaran yang terkait di kesenian bandengan yang nantinya bisa membuat bahan atau sedikit ilmu bagi teman-teman atau rekan-rekan di sini yang mungkin masih belum paham terkait masalah kesenian bandengan Pak? Apa yang bisa Bapak Ari share? Monggo. Kalau kita kembali kepada hewannya, hewan banteng ini adalah simbol kekuatan, simbol melambangkan kekuatan.
tetapi dia juga bermasyarakat, banyak, bergerombol. Tapi kalau secara umum seni bandengan adalah kesenian yang sangat sederhana, tidak pakai neko-neko, tidak pakai kostum yang macam-macam, tetapi kita bisa mengikuti seni ini. Simbolnya adalah kebersamaan, kerakyatan, dan kesederhanaan. Itu Mas. Oke. Mungkin ada nggak sih Pak asal muasal ini kalau wau jenengan menceritakan terkait masalah bandengan yang ada di Sukun, nggih. Mungkin kita berkembang ke lebih yang luas lagi. Menurut Pak Ari, ada nggak sih sejarah-sejarah terbentuk asal muasalnya kesenian bandengan itu sendiri? Sejarahnya seperti apa Pak Ari? Kalau kesenian bandengan ini sebenarnya kembali kepada, kalau kita melihat relief-relief di candi-candi juga tidak menyebutkan secara utuh bentuk bandeng itu, tetapi menggambarkan situs-situs candi yang menggambarkan lembu andini. Di situ sudah ada. Kemudian seiring perkembangan zaman dan waktu, di zaman penjajahan, bandengan adalah seni khas teman-teman di pondokan yang waktu itu digambarkan dengan lebih dominan di seni pencak silatnya. Nah, pencak silat itu sendiri adalah perlawanan kepada penjajah yang di saat itu masih eksis menjajah di Nusantara ini. Kemudian teman-teman di kalangan pondok-pondok pesantren mengadakan latihan bela diri, tetapi karena mungkin mereka juga bosan ataupun untuk menutupi supaya tidak kelihatan nyolok bahwa di situ terjadi pergerakan latihan seni pencak silat, kemudian dibikinlah seni bandengan. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kesinambungan antara kesenian bandengan dengan pencak silat itu diawali dari zaman penjajahan di Pak Ari. Oh, bisa kita simpulkan bahwasannya kesenian bandengan ini adalah kamuflase di zaman dahulu. Jadi supaya penjajah itu tidak tahu bahwa ternyata orang-orang pondok ini latihan pencak, gitu nggih. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Pak Ari. Pak Ari, ini saya penasaran, kula nggih anggota yang jenengan sebenarnya Pak Ari. Tapi saya butuh tipsnya. Ini kan mungkin kesenian sekarang sudah termasuk dianggap sebelah mata oleh para warga atau masyarakat yang khususnya di Indonesia, bahwa kesenian itu terkenal adanya mungkin pemuja setan, mungkin seperti itu, atau mungkin sesat, ya katanya seperti itu karena ada kalapnya, oleh bahasa Malangnya gitu, ada transnya. Nah, menurut Pak Ari sendiri ini, bagaimana sih Pak memberikan edukasi kepada orang-orang yang menganggap bahwa kesenian ini seperti itu? Menurut jenengan gimana Pak? Terima kasih. Kalau kita berbicara ke arah sana, ini adalah tradisi Mas, tradisi budaya leluhur orang Jawa khususnya, bahwasanya simbol-simbol ini adalah simbol persatuan dan agamis, ada nuansa agamanya. Kenapa ada sholawatan, kenapa tetap ada terbangan, di sini ada. Jadi anak-anak ini juga ada yang jamaah terbang juga ada. Namanya kalau saya tidak salah info santri alit, ada jamaah terbang dari santri alit. Kemudian untuk kita mengatakan sesuatu mencapai titik trans itu adalah karena orang itu menjiwai sosok seni itu tadi. Bisa jadi menjadi seorang pendekar, bisa menjadi harimau wujudnya ini, bisa menjadi bandeng. Tetapi kita bentuk penghormatan kepada leluhur adalah yang dinamakan suguh kulon wun nun sewu kepada yang kita datang, di mana dikatakan di situ bumi dipijak, di situ lagi
dijunjung. Siji desa mawa cara. Seperti itu. Oke. Sebelum kita penutup acara pada sore hari ini, mungkin kita akan memberi kesempatan kepada para hadirin sekalian untuk bertanya. Kita beri kesempatan untuk bertanya, lebih menggali atau mendalami kesenian bandengan. Monggo, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang tunjuk tangan, saya yang maju loh. Ada apa tidak? Oh nggak ada. Mungkin oh ada. Oh iya iya iya. Monggo, sik kabeli Amit. Halo semua, namaku Wanda dari SMK Negeri 4 Malang. Aku mau nanya, kan bandengan ini termasuk kesenian dari leluhur. Nah, buat baktinya itu kayak sekedar asal buat dari mengkajinya atau kayak ada syarat tertentu untuk buat bandengannya? Itu aja, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Warda. Monggo Pak Arik, monggo ditanggapi. Oke. Begini, Mbak ya. Untuk membuat sesuatu itu kita tidak asal buat. Jadi contoh kecil saja, misalnya sampean mau gambar, paling tidak harus ada yang dibayangkan dulu. Mau gambar apa saya? Ukurannya berapa? Kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Paling tidak ada buku, pensil, penggaris. Itu untuk menggambar. Dan untuk mewujudkan jenis kesenian-kesenian seperti ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kesenian jaranan sebenarnya. Kita ada ritual, ada apa yang menjadi keinginan daripada wujud nantinya. Jadi nantinya akan disempurnakan oleh pengrajin. Kira-kira itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak dari SMK 4 ini kayaknya di broadcasting ya Mbak. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sudah tertanam di pikirannya ini. Kira-kira ada lagi pertanyaan dari teman-teman dari SMK Negeri 4? Belum ada? Monggo yang lain ada pertanyaan sebelum acara hari ini kami tutup. Oke. Memang sedikit mendung Pak, jadi mungkin orang-orang kepinginnya dan cepet. Oke, Pak Arik, terakhir nih Pak Arik. Terakhir G. Saya melihat dari anggota bandengan khususnya Bandeng Sukun Budaya ini mayoritas adalah kaum muda-mudi. Yang notabene sekarang adalah era digital Pak. Apalagi sekarang ada namanya generasi TikTok yang nggak akan mungkin noleh ke kesenian Pak. Nah, kami juga sedikit kaget, mungkin saya mewakili dari masyarakat luar juga sedikit kaget, ternyata masih banyak kaum muda yang masih ingin dan masih mau ikut kesenian Pak. Nah, apa sih Pak tipsnya sehingga di paguyuban khususnya Bandeng Sukun Budaya ini sampai banyak sekali mayoritas kaum muda, dan apa pesan-pesan bagi kaum muda generasi sekarang agar mereka juga mau untuk tetap melestarikan kesenian budaya khususnya di Kota Malang Pak? Monggo. Tipsnya sebenarnya sederhana saja. Rasa seduluran dalam arti melu duweni. Melu duweni dikatakan, kenapa dikatakan paguyuban? Di situ dikatakan guyub berarti bersatu. Melu duweni apa yang menjadi milik kita di paguyuban itu kita bareng-bareng merawat bersama. Bagaimana kita pecahkan bersama. Kalaupun di luar paguyuban, mereka adalah istilahnya teman, kita bisa menjadi orang tua, bisa menjadi saudara, menjadi teman curhat untuk mereka, ngomong bagaimana enaknya, sehingga mereka tidak akan lupa bahwa sering saya katakan, rek balik iki engko misale digawa nang luar negeri, jarene wong londo iki dekmu, ojo nangis, ojo bersulol. Seperti itu. Jadi mereka semakin mencintai kesenian ini, sekalipun seiring perjalanan waktu seni bela dirinya sudah mulai berkurang memang.
Tapi kami sangat mengapresiasi sekali bahwa kesenian Bandengan ini masih bisa lestari. Seperti itu, Mas. Nggih, terakhir nggih Pak Ari. Terakhir. Ngapunten ini kok moro-moro terpikir di angan-angan saya, mumpung ada Bu Vina sekali dari perwakilan dinas. Nggih. Apa sih Pak harapan jenengan selaku penggiat seni budaya khususnya supaya tetap terlestarikan? Nah, jadi gitu. Harapannya jenengan apa sih Pak Ari? Mumpung ada Bu Vina ini, ngapunten ke Bu Vina. Nggih, monggo Pak Ari. Nggih. Harapan kami bukan pekerja seni. Bukan pekerja seni. Kami pegiat seni. Jadi menggiatkan, menghidupkan seni yang sudah mulai punah, kami berusaha menghidupkan. Harapan kami adalah pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ataupun nanti dari provinsi bisa lebih menoleh kepada kami lagi. Kira-kira apa yang menjadi masukan dari dinas, apa yang perlu kami lakukan ke depan. Semoga itu menjadi apa yang dicita-citakan oleh semua senior-senior kami, sesepuh-sesepuh kami, bahwa kesenian Bandengan khususnya di Malang dan di Jawa Timur ini bisa dikenal luas, Bu. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ari. Hari pertama nggih Pak, agak greget soalnya. Nggih, Ingat judulnya saya agak kaget. oh ngeten nggih. Mudah Roso. Ya bener-bener rasanya yang diudal nggih Pak Ari. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah alamin, telah usailah kegiatan sarasehan pada sore hari ini. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri. Mungkin ada pesan-pesan Bapak terakhir. Sampun, nggih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, untuk karena saya kembalikan ke MC Mbak Sekar.